Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virginia Agnesia, Stamuk C3012023, kelas Ekonomi Akuntansi 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu kealaman dasar. Yang pertama, bab 2, alam pikiran manusia dan perkembangannya. Pengertian perkembangan alam pikiran dan manusia. Perkembangan alam pikir manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada, sehingga berkembang ke tahap ilmu, penarikan kesimpulan yang secara deduktif menggunakan pola pikir yang disebut silogisme, terdiri dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Yang kedua, ciri-ciri manusia. Memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otak, mengadakan metabolisme atau pertukaran zat yang ada yang masuk dan keluar, memberikan tangkapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar, memiliki potensi untuk berkembang biak dan tumbuh bergerak. Selanjutnya, sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. 1. Zaman purba, ditemukannya alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang. Pengetahuan yang diperolehnya tersebut merupakan pengalaman dan kemampuannya mengamati alam sekitar. Yang kedua, zaman Yunani 600-200 sebelum Masehi, kemampuan berpikir manusia lebih maju disertai dengan penemuan alat bantu yang lebih baik serta mulia. Menggunakan akal sehat. Contoh, Pitagoras 580-500 sebelum Masehi, dalil Pitagoras. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Metode deduksi filosofia, transformasi zat tunggal menjadi air, tanah, udara, dan api. Yang ketiga, zaman pertengahan, keemasan Islam, angka Arab, aljabar, kedokteran, penulisan buku-buku acuan. Yang keempat, zaman modern, abad 15 sampai sekarang, empirisme, perubahan pola pikir yang sangat radikal, heliocentris, Copernicus 1447 sampai 1543 Masehi dan Galileo 1546 sampai 1642 Masehi. Copernicus dalam bukunya The Revolution Unimbus Orbim Celestium atau peredaran alam semesta. Berikutnya, 5 pentahapan progresivitas manusia. 1. Antroposentris, 2. Geosentris, 3. heliosentris, 4. galakotosentris, yang kelima asentris. Kemudian dasar-dasar pengetahuan. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu. Pengetahuan mampu dikembangkan manusia karena 1. bersifat komunikatif, 2. pikiran yang mampu menalar. Di sini ada perkembangan fisik tubuh manusia. Fisik tubuh manusia mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit, mulai dari masa di rahim ibu, masa setelah dilahirkan, sampai masa dewasa. Di sini saya hanya sebutkan yang pertama pembuahan berupa sel, yang kedua embrio atau janin di rahim induk, yang ketiga kelahiran bayi, yang keempat masa pertumbuhan, yang kelima bentuk tubuh manusia, yang keenam masa usia sekolah 6-12 tahun, yang ketujuh masa remaja 3-20 tahun, yang kedelapan masa dewasa lebih dari 20 tahun. Kemudian bab 3, perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu tentang benda di sekelilingnya, seperti alam jagat raya beserta isinya, bahkan dirinya sendiri, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Yang kedua, metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Kemudian langkah-langkah metode ilmiah ada perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kemudian keunggulan metode ilmiah. 1. Metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analitis. Yang kedua, menempuh sikap yang baik, jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran. Yang ketiga, menolak paham tahayul dan pendapat a priori atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata.
Yang kedua, yang berikutnya sikap ilmiah. Di sini cuma saya sebutkan: 1. Jujur, 2. Terbuka, 3. Toleran, 4. Optimis, 5. Skeptis. Atau dalam mencari kebenaran, seorang ilmuwan akan bersikap hati-hati, meragukan sesuatu, dan skeptis tetapi kritis sehingga akan menyelidiki. Yang keenam, kreatif dan inovatif. Bahasa ilmu alamiah adalah bahasa kesatuan yang utuh sebagai bentuk bahasa ilmu alamiah merupakan bahasa universal. Contohnya air untuk bahasa Indonesia, water untuk bahasa Inggris. Bahasa ilmiahnya adalah H2O. Perkembangan IPA klasik dan modern. IPA klasik telah hanya mengikuti kaidah ilmu tradisional dan bersifat makroskopik. Contoh kecepatan mobil, regenerasi, cara cangkok. IPA modern yang bersifat mikroskopik, analisis tinggi, abstraksi dalam. Contoh kecepatan pesawat luar angkasa, regenerasi, dan kultur jaringan. Yang berikut ruang lingkup IPA dan pengembangannya, yaitu ada ilmu sosial dan budaya. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Kriteria ilmu pengetahuan yaitu logis atau masuk akal sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya. Yang berikutnya objektif, metodik, dan sistematis. Di sini bab 4, bumi, alam, dan semesta. Alam semesta, universe. Alam semesta berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu universe atau universum, dari kata uni berarti satu, forsum yang berarti sesuatu yang berputar, menggulung, berubah, mengartikan dalam alam semesta sebagai semua yang bergulung bergabung menjadi satu. Terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang, astronom Belgia tahun 1927. Suatu massa yang sangat besar meledak dengan hebat. Karena reaksi ini, alam semesta berasal dari ledakan bola api yang panas dan padat mengembang sampai keadaan lebih dingin dan menghasilkan sejumlah letupan foton. Yang berikutnya galaksi. Terbentuknya galaksi Fowler 1957. Di alam semesta terdapat gas hidrogen yang besar, bergerak perlahan membentuk rotasi sehingga berbentuk bulat. Dikarenakan gaya berat kabut tersebut, terjadi kontraksi dan mengakibatkan massa bagian terluar terlepas dan membentuk bintang-bintang. Galaksi. Kemudian ada tata surya. Organisasi teratur pada matahari dikelilingi planet-planet, kemudian planet dikelilingi satelit. Tata surya merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Dalam tata surya yang terikat objek lain selain planet dan satelitnya seperti komet, asteroid, meteoroid, meteor, dan meteoroid. Kemudian bumi, satu-satunya planet dan makhluk hidup di dalamnya, massa 5,97 kali 1240 kg, diameter 12,8 km, jarak rata-rata ke matahari 150 juta km, satelit 1 bulan, periode revolusi 365,25 hari, periode rotasi 23 jam 56 menit 4 detik, suhu permukaan 284 Kelvin. Bab 5, keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Ada biosfer. Sebelum makhluk hidup muncul di permukaan bumi, yang ada hanya bakal biosfer, yaitu lingkungan fisik suatu tempat makhluk hidup melangsungkan kehidupannya. Dalam kehidupan makhluk terbentuk sistem hubungan antar makhluk hidup dengan materi dan energi yang mengelilingi tempat, dan sistem itulah yang disebut biosfer. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh, yang kedua memiliki iritabilitas, yang ketiga melakukan pertukaran zat atau metabolisme, yang keempat tumbuh bertambah besar karena pertambahan dari dalam dan bergerak, yang terakhir memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan. Manfaat keanekaragaman makhluk hidup: 1. Sebagai sumber pangan, papan, dan obat. Sebagai sumber pendapatan atau devisa. Sebagai sumber plasma atau nutfah. Manfaat ekologi, manfaat keilmuan, dan manfaat keindahan. Di sini bab 6, makhluk hidup dalam ekosistem alami. Ada faktor abiotik yang di dalamnya termasuk iklim, relief, kondisi tanah. Faktor abiotik: individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang kemudian individu. Individu di sini ada organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan dengan masalah hidup yang kritis. Misalnya seekor hewan mendapatkan makanan, mempertahankan diri dari musuh alaminya, serta memelihara anaknya.
Yang terakhir, untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau handuk. Hewan juga memperhatikan perilaku tertentu seperti membuat sarang dan melakukan migrasi. Kemudian populasi. Populasi ada kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Ukuran populasi berubah sepanjang waktu dan perubahan ukuran dalam populasi disebut dinamika hidup. Yang terakhir, dinamika populasi dapat disebabkan imigrasi dan emigrasi. Kemudian komunitas. Komunitas dibagi 3, yaitu kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu. Kemudian komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks. Yang ketiga, dalam komunitas semua organisme merupakan bagian dari komunitas. Yang berikutnya, ekosistem. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi yang menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Yang kedua, komponen. Di komponen ada produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Di sini bab 7, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengertian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi atau tanah, air, dan di gerantara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Kemudian klasifikasi serta penggolongan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dapat diklasifikasi antara lain berdasarkan sumbernya, berdasarkan persebarannya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan cara pengelolaannya dan pemanfaatannya. Kemudian penggolongan sumber daya alam antara lain sebagai berikut: sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, sumber daya alam waktu. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam di sini ada 3. Pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip pewarasan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Itulah materi yang bisa saya jelaskan sedikit tentang ilmu kealaman dasar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.